Dari kasusnya sampean tadi kan udah apply dan sudah 2 tahun. Nah, Ya, setelah apply 2 tahun, paper sampean otomatis ya dia kan melihat bojonya sampean itu layak gitu loh. Menanggung sampean itu ya, layak, tapi sampean harus mengikuti prosedurnya Hong Kong, yaitu ya Mas. ngenolin status. Ngenolin status itu artinya ya memang sampean harus melakukan sidang, melakukan semuanya, ya kan. Terus sampean mengakui sampean bersalah, kemudian sampean pulang ke negaranya. Nah, kemudian bisa juga jadi pertimbangan kalau bojonya sampean mau. Nah, kalau bisa diturunkan ya bisa balik. Kalau ternyata visanya kemungkinan tidak diturunkan, ya artinya sampean tidak diberikan rekomendasi untuk balik lagi ke Hong Kong. Makanya di situ yang artinya 50-50 itu. Ya, Jadi kalau pertanyaan saya lah, sampean punya anak apa enggak di Hong Kong? enggak punya Mas. Nah, Enggak punya. kemarin juga ada anak nikah, anak paper nikah di Hong Kong. Kemudian visanya diurus. Lah visanya diurus sama imigrasi dan semuanya. Mbaknya disuruh pulang. Ya. Mbaknya minta pulang ke Indonesia, pulang. Setelah pulang mbaknya bikin paspor lagi. Nah sekarang dia di Makau. Dia nggak di Hong Kong, padahal suaminya ada di Hong Kong. Dan Ya. kita belum apa ya, kita belum paham ya, kita belum tahu informasinya dia, apakah visanya nanti bisa turun apa enggak. Kelihatannya prosesnya kita itu baru sekitar 7-8 bulanan, mau hampir setahun yang lalu kali dia menikah. Ya. Nah sampean kan udah 2 Ya. tahun. Nah sekarang Ya. kalau sampean tanyanya seperti itu, sampean sidang, sampean di penjara, menurut saya jalanin aja. Ya kan, selama sampean belum disuruh pulang, kan itu ceritanya. itu 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 ceritanya begini Mas. Maaf ya Mas, aku mungkin berbalik lagi yang tadi pertanyaannya. Kemarin kan saya kan paper stay-nya 2 tahun lebih, terus udah dapat paper. Nah, paper saya itu setelah aku 2 tahun paper, saya disuruh record papernya kan. Nah, jadi saya sekarang itu sidang di Sating Mas, sidang paper di Sating kan udah jalan. Sidang di paper udah jalan hampir 1 tahun lah jalannya gitu. Aku ditelepon sama di Chung Kwan O itu katanya permohonan visa saya itu no problem, semua dokumen saya itu oke katanya. Tapi karena saya sidangnya belum selesai, jadi saya imigrasi tidak bisa memutuskan visa saya bisa keluar atau tidak gitu. Nah, sedangkan suami saya kan ngirim surat ke pengadilan Satin. Setelah mereka menerima surat itu, mereka telepon ke saya kemarin dengan adanya orang Indonesia yang translate di sana ya. Katanya dua ini saya record dengan visa itu tidak bisa bekerja bersama. Jadi kalau saya mau visanya turun, saya harus memutuskan record yang yang saya urus di Almiralty itu, recordnya saya harus memutuskan di situ, saya harus cut. Nah, ketika saya cut itu, saya putuskan ada kemungkinan saya di penjara, tapi tidak tahu berapa lama waktunya, begitu kan. Nah, setelah di penjara itu, setelah di penjara tidak tahu bisa dikeluarkan atau tidak, saya bisa di Hong Kong apa tidak, itu tergantung nanti keputusan pengadilan. Begitu Mas. Yang aku bingungan ini Mas, aku takut ketika saya memutuskan record itu kan, saya langsung di penjara, terus nggak dapat bisa malah dipulangin. Itu takutnya saya bingungnya di situ loh Mas. Ya kan ada suami sampean yang mau berjuang. Sampean kan istrinya. Begitu, ya? Loh lah iya. Karena siapapun yang menggaransi itu yang akan berjuang lah. Suami sampean kan memperjuangkan sampean lah. Sampean diperjuangkan sama sampean diperjuangkan sama suaminya, sampean berpikirnya seperti itu. Terus aku kan kudu piye, Mbak? Jadi maksudnya Jadi saya cerita lagi ya pengalaman satu orang ya.
Visanya turun itu mereka juga disuruh pulang ke Indonesia. Bikin paspor di Indonesia. Setelah bikin paspor Indonesia, paspornya dikirim ke Hongkong, visanya baru diturunin balik. Tapi itu kasusnya dia punya 2 anak. Makanya kita nggak ngerti setiap kasusnya sampean. Sekali lagi, setiap kasusnya setiap teman-teman itu kan pasti berbeda-beda. Dan itu tidak bisa saya menyamakan kasusnya sampean dengan kasus yang di sini pengalaman. Ya kan? Kalau nggak sampean jalanin sendiri gitu loh. Ya. Mas, aku mau minta kesimpulan Mas dari perkataan saya ini. Kesimpulannya baik. Menurut Mas ini kesimpulannya bagusnya bagaimana Mas? Apakah harus memutuskan rekod atau bagaimana? Saya butuh pendapat gitu Mas. Kalau saya ya saya ikuti. Ya saya lepaskan kalau saya mau dapat visa. Terlepas nanti saya nggak bisa pulang, terlepas saya nggak bisa balik ke Hong Kong, kan suami saya yang akan urus. Kalau saya jadi sampean loh ya. Nah sekarang pertanyaannya kan, bentar, saya sampean minta pendapat, tapi setiap saya punya pendapat sampean potong. Maksudnya gimana? Masih ada satu yang belum aku ceritain Mas. Lah makanya kalau cerita yang jelas gitu loh. Jadi aku punya pendapat sampean potong, aku punya pendapat sampean potong. Jadi kan nggak lengkap. Boleh nggak Mas? Gitu loh. Boleh aku selesaiin satu ini boleh nggak Mas? Oh ya silakan. Nah kan ini yang di mana yang ini yang di Chengkuan telepon dia ngasih yang aku nge-apply visa itu, dia ngasih aku kesempatan sampai bulan 9. Kan bulan 9 kan aku ke sidang lagi paper. Nah kalau bulan 9 itu aku belum diputuskan oleh pihak pengadilan, itu visaku udah di-cut, disuruh nge-apply lagi gitu Mas. Itu aja mau sampaikan. Saya kasih tahu ya Mbak, apply visa itu 10 kali boleh Mbak. Ngerti nggak? Apply visa itu 10 kali boleh. Misalnya nih, saya kasih arahan sama-sama. Jadi pandangan sampean itu biar luas, biar otaknya itu nggak cuma di penjara, pulang takut dan takut. Kenapa kok takut? Karena sampean nggak punya pengetahuan, nggak punya gambaran. Makanya jadinya takut. Nah sekarang saya mau kasih gambaran lebar dan luas supaya sampean nanti itu bisa berpikir lebih jernih gitu loh. Karena sampean kan ketidaktahuan ini isinya. Jadi gini, apply visa ke imigrasi itu bisa dilakukan 5 kali, 6 kali, 7 kali, bahkan 10 kali Mbak. Itu boleh. Ya. Oke, apply pertama ya. Kita apply pertama dependent visa, ternyata nggak deal. Mereka pasti kasih alasan. Nah, ini kan yang nggak deal. Kalau misalnya besok sampean sidang, dia nggak deal karena sampean masih berstatus hukum. Berarti hukum sampean itu belum kelar. Makanya visa itu tidak diturunkan. Nah, ketika kasus hukumnya sampean nanti sudah beres, sudah kelar. Nah, sampean bisa apply lagi. Nah, ketika sampean bisa apply lagi, nah menunggunya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, itu depend on immigration. Tergantung lagi imigrasi. Lah sampean ketika sudah 2 tahun dan sekarang dia ngasih jawaban sama sampean, itu harusnya disambut secara positif sama sampean. Ternyata perjuanganku 2 tahun ada hasilnya. Lah ketika sudah ada hasilnya, sampean masih berpikir paperku gimana? Paperku tak cabut apa enggak? Aku nanti di penjara, aku takut. Nah, berarti kan selama ini apa yang sampean usahakan, sampean nggak benar-benar perjuangkan kembali 2 tahun loh. Kalau aku, karena gini, sama juga dengan domestic helper. Nah, ini kita kasih contoh kasus ya, imigrasi ke domestic helper. Ya, ketika dia jadi domestic helper, kemudian menikah sama orang Hong Kong, otomatis ya, rekomendasi orang Hong Kong, garansinya sudah oke ACC. Kemudian dia ngasih surat kepada si Mbak domestic helper, hei Mbak, visamu mau turun ini dependent, tapi kamu harus putuskan break kontrakmu dengan majikan biar kamu jalan tidak dengan 2 visa. Lah ini case-nya sampean kan juga kayak gitu. Dia nggak bisa memberikan dengan 1 jaminan dari paper. Ya aku nggak tahu lembaga apa itu, ISS lah atau apa itu kan terserah. Jadi kan jaminan sampean tinggal di Hong Kong selama ini kan si ISS itu. Harusnya pada saat sampean memutuskan menikah, itu sejak dari awal itu sampean putuskan untuk papernya. Biar proses visanya sampean dengan
bojonya sampean itu bisa lebih cepat. Tapi kan namanya anak-anak nggak ngerti pengetahuan, nggak ngerti takutnya pulang Indonesia, takut ke negaranya sendiri. Terus kita nggak tahu takut ditinggal bojonya. Karena kan saya nggak ngerti hubungan sampean sama suami sampean itu cintanya sampai sejauh mana. Tapi kalau dia sudah mau ke court, dia mau ke imigrasi, artinya dia sudah bela-belain untuk bisa hidup sama sampean. Nah ini persoalannya sampeannya yang nggak paham. Ya, Mas. Nah, maka dari itu, sebaiknya memang ketika sudah menikah, tunjangan-tunjangan atau apapun yang di dalam paper itu lepaskan. Supaya nanti ketika visanya sudah turun, kita disuruh pulang ke Indonesia, bikin paspor yang baru di Indonesia, ya daftar SPLP di KJRI, pulang di Indonesia, bikin paspor baru, paspor kita kasih, sama imigrasi, diturunkanlah itu visa, kehidupan yang baru sampean. Menjadi dependent. Jadi itu yang namanya nge-nolkan status, menetralkan status. Jadi status sampean yang sudah acak adul dan gak karu-karuan sampean buat, OS, paper, itu sama imigrasi dienolkan lagi. Ya ini masuk ke Hongkong lagi dengan dependent visa. Ada garantornya, garansinya, suaminya. Nah sekarang tinggal keyakinan dan kepercayaan sampean dong. Jawaban saya ini tidak 100% juga benar. Tapi namanya pendapat kan boleh. Kan sampean tanya ke saya pendapat. Ya kan? Semuanya selalu takut dengan penjara. Semuanya selalu takut pulang ke Indonesia. Pertanyaan saya adalah sampean itu orang mana? Kalau sampean orang Amerika, sampean orang Zimbabwe, pulang ke Indonesia takut, wajar lah, nggak ngerti lah. Sampai ini orang Indonesia, tapi pulang ke Indonesia aja takut dan nggak mau. Ini kan yang menjadi pertanyaan, dan inilah kebijakan imigrasi. Inilah kebijakan Hongkong. Hongkong itu super teratur dibandingkan loh ya. Saya nggak mau menjelekan negara kita. Lah sampean diajak keteraturan itu, buktinya yang pertama ya sampean OS. Bukti yang kedua sampean apply paper. Itu kan manusia yang memang tidak bisa diatur. Maunya sampean sendiri. Sorry to say aku ngomong Mbak sekali lagi, karena menjelaskan sama sampean ini harus duduk di persoalannya. Akhirnya nanti sampean bisa menyimpulkan sendiri apa yang harus sampean perbuat. Sekali lagi, bukan apa yang saya omongkan ini sesuatu yang paling benar sehingga nanti sampean bilang, alah aku kok manut omongannya Sandro, ternyata aku gak bisa balik Hongkong, ternyata aku sekarang kerengkelan, susah, gelisah. Nah, yang menjadi disalahkan kan saya. Padahal siapa yang OS dulu dan siapa yang paper dulu? Bisa dipahami nggak? Itulah kenapa kalau saya ditanya bisa atau tidak, enggak, saya tak ngomong dulu. Karena saya juga harus melindungi diri saya. Ya kan? Saya disclaimer juga bahwa apa yang saya sampaikan itu tidak 100% bahkan untuk itu benar, tapi semuanya depend on immigration. Kalau urusan visa, saya tidak punya hak dan tidak punya wewenang. Tapi logika saya ketika sampean tanyain pendapat, saya kasih sesuai dengan pandangan dan gambaran secara pengetahuan saya. Dari hari-hari ini, yang saya sangat pahami, yang saya melihat sendiri case-nya, anak-anak paper itu akan bisa menjadi dependent visa dan NDN akan jadi permanen. Itu ketika memang ada nilai benefit buat pemerintah Hongkong. Contohnya apa? Ngasih anak lahir di Hongkong. Itu kan sumber daya. Itu kan source. Sumber daya manusia, SDM. Dengan sedikitnya jumlah angka kelahiran yang tidak tercapai di Hongkong, dengan adanya orang-orang paper yang pada hamil dan punya anak, ini tidak menyarankan sekali lagi. Tapi kadang-kadang orang menganggap, ya, tapi ada juga, aku udah tua, aku nggak bisa punya anak gini-gini. Ya sudah. Tapi yang saya lihat rata-rata yang dapat dependent visa itu memang yang melahirkan keturunan. Dan saya sekarang ini juga lagi ngurus dua orang Mbak paper. Kemarin menikah saya bantu. Dan saya akan buktikan si dua manusia ini, dia punya anak dua-duanya, apakah bisa dapat dependent.
Ini lagi ongoing progress. Saya juga lagi nangani kasusnya. Kalau yang belum nikah itu sekarang udah pulang ke Indonesia. Nah, nggak tahu dia umek aja sama bojonya, nggak ngerti, terus nggak betah di Indonesia juga dia pergi ke Makau. Nah, itu gambaran buat sampean. Tapi kalau sampean bertanya kepada saya, tak akhiri dan tak selesaikan masaku paper. Aku mau hidup yang benar-benar, aku mau hidup yang sesuai dengan aturan, sehingga semuanya baik-baik saja. Dengan tidak tidak mengurangi rasa hormat saya kepada sampean. Karena banyak sekali teman-teman itu yang mengambil atau terjerumus dari overstay dan paper karena faktor lingkungan. Bukan karena faktor pemahaman dalam berpikirnya mereka. Orang OS itu memutuskan bahwa sebenarnya nggak OS, pulang aja, kesempatan kita balik itu masih ada. Peluang kita untuk berjuang itu masih besar. Tapi mereka berpikir bahwa tidak bisa, aku harus tetap stay di sini. Terlampau enak di sini. Akhirnya dirinya sendiri yang dia korbankan. Giliran sudah berproses sekian lama, sekian panjang tahun, jatuhnya kayak sampean. Dapat pasangan yang genah, bingung. Dengan dirinya sendiri, dengan statusnya sendiri. Oke, nggak apa-apa. Itu pendapat saya. Wes, silakan. Iya, Mas, suamiku bilang dia pasti berusaha saya dapat pisah bagaimanapun caranya, sekalipun dia harus bayar pengacara mahal apa gitu katanya. Ya itu silahkan, Mbak. Kalau aku nggak mau bayar, kalau aku loh ya, aku bisa perjuangkan sendiri. Kalau suaminya sudah berani berjuang seperti itu, ya sudah. Kan sampean juga bisa gini, tak kasih tahu lagi caranya. Sampean menikah di Hongkong sudah. Saya tanya, menikah di Indonesia kan belum karena status sampean paper. Kalau sampean pulang, ajak suaminya menikah juga di Indonesia. Kemudian apply lagi ke imigrasi 2 kali menikah. Dengan 2 merit register. Kan itu juga perjuangan. Nggak perlu banyak-banyak keluar uang. Bisa dipahami nggak maksud saya? Bisa, Mas. Nah, jadi banyak jalan dan banyak cara. Tapi tolong otaknya, pikiran-pikirannya dari kepeperan, dari ke-OS-an itu dibuang jauh-jauh. Karena kenapa anak-anak OS dan paper? Karena tidak ada yang diajak ngomong, tidak ada yang diajak pikiran. Sedangkan keputusan hidupnya dia itu harus diputuskan sekarang. Dan tidak ada yang diajak berbicara. Makanya mereka semuanya memutuskan dengan cara berpikir mereka sendiri. Kalau saya enggak, bukan orang paper dan orang OS itu enggak baik, tapi pada saat mereka memilih jalan itu mereka tidak ada yang diajak bicara. Baik dan buruknya. Jadi kayak gitu. Nah, saran saya, selesaikan. Di penjara, pulang. Atur pernikahan di Indonesia dengan suami sampean yang di Hongkong. Bawa 2 merit register. Apply lagi di Hongkong. Dan harus dibutuhkan kesabaran. Saya aja menikah sama istri saya untuk bisa jadi satu di Hongkong. Itu butuh waktu 8 bulan. Itu kita orang resmi loh. Kita bukan orang kaburan. Masih membutuhkan waktu. Kurang sabar gimana kita. Istri saya juga nangis-nangis kalau pengen ketemu. Kemudian dengar saya dideportasi dari bandara. Itu perjuangan juga kami lakukan. Sehingga hari ini saya memutuskan untuk memberikan bantuan kepada teman-teman dengan cara memberikan pengetahuan. Bukan uang, bukan tenaga. Tapi waktu untuk memberikan penjelasan. Gitu loh. Sekarang udah mulai banyak anak-anak paper mau berani telepon lagi ke saya. Dalam 1-2 tahun yang lalu nggak ada yang nanya. Sekarang udah mulai banyak yang nanya. Artinya, tapi nanyanya posisinya sudah paper. Kalau nanyanya dia masih dalam bentuk kebimbangan, mau OS atau tidak, tambah seneng saya jawabnya. Jadi saya mampu dan bisa membuat mereka tidak terjerumus ke lembah-lembah hitam. Oke, silakan ngomong. Ya Mas, setidaknya kan saya dapat masukan, dapat pandangan dan dapat arahan yang bisa saya bisa
melangkah gitu Mas. Kalau walaupun ini tidak 100%, kalau tidak ada sama sekali kan juga makin bingung Mas, makin bimbang. Ya sudah. Pengen nangis gitu. Ya nggak apa-apa, sampean kalau memang nangis ya nggak apa-apa. Kalau sampean merasa memang nangis, ya sampean, sorry to say ya, aku tidak akan terbawa oleh hati dan perasaan sampean. Kalau memang nangis, artinya kesalahan-kesalahan di masa lalu yang sampean lakukan itu sudah sampean sesali, sehingga berdampak seperti hari ini. Nggak apa-apa, buat saya itu hal yang wajar. Perempuan menangis itu memang merilis sesuatu, nggak apa-apa. Tapi kalau sampean sudah siap, sudah habis menangis, sudah siap untuk menata ulang lagi, sudah siap untuk berpikir maju lagi, nah itu kan yang lebih bagus toh Mbak. Ya nggak apa-apa, namanya perempuan menangis itu no problem. Justru kalau saya sampean merasa menangis itu bagus. Ada seseorang yang mencintai sampean, ada seseorang yang ada di sisi sampean di saat sampean susah gitu. Bojo sampean ini kan orang yang paling memahami sampean, paling mau memperjuangkan sampean. Nah itu pertahankan dan berikan yang terbaik buat dia agar kehidupan sampean nanti lebih baik, gitu loh. Nah berarti dalam hidup sampean masih ada kesempatan. Nah itu yang ingin saya sampaikan, dan itu kesempatan dan potensi yang besar. Ya, tumbuhkan rasa cinta itu, perhatian kepada suami sampean. Semakin dia terkewer-kewer, semakin dia akan berontak sama pemerintah Hong Kong. Woi, iki bojoku. Iki bojoku, aku pingin urip karo DE. Aku nyaman karo DE lah. Dan Hong Kong menghormati rasa cinta. Makanya di Hong Kong itu menikah mau OS, dia harus jadi paper dulu baru menikah. Baru ada dokumennya, baru boleh menikah. Dan menikah diizinkan. Tapi kalau di Indonesia coba, mau menikah, beda agama aja muter-muter karu-karuan, syaratnya harus disamain dulu. Nah itu bedanya. Jadi hubungan cinta kasih itu diakui di Hong Kong. Makanya, ya sekali lagi ya, kalau sampean tanya pendapat saya tak jawab. 2 kali 3 kali saya ulangi, selesaikan itu urusan. Putuskan papernya, mau di penjara, mau pulang, ya. Ya kan? Setelah pulang nanti ketika sudah sampean pulang, ajak suaminya set up untuk menikah. Kalau sampean ngerti caranya di desa sampean silahkan, kalau nggak ngerti caranya telepon saya. Saya sudah menikahkan beberapa kali orang Hong Kong di Indonesia. Ketika bawa 2 merit register silahkan. Apply lagi nanti. Nggak tahu nunggu waktu berapa lama lagi silahkan. Dan sampean itu OS sama papernya kan di Hong Kong. Kalau di Makau kan belum. Ya bisa jadi. Iya, Mas. Nanti biar lebih dekat suaminya sama sampean kan cari kerjaan di Makau. Iya, Mas. Ya kan masih ada posisi di Makau. Atau beda lagi ke Cina. Hong Kong ini kan juga miliknya Cina. Sampean datang ke Cina. Ya. Kalau sampeannya bisa bahasa Mandarin atau Kantonis ya deket-deket Shenzhen kan juga bahasa Kantonis laku. Nyari something dan kesempatan hidup di sana. Kan sebenarnya banyak banget potensi dan peluang. Nggak melulu persoalan takut. Ya. Sudah cukup gambaran dan pandangan. Sudah tahu apa yang harus diambil tindakannya. Paham, Mas. Nah, wis kalau sudah paham, semangat, kesempatan hidup kedua, kesempatan memperbaiki semuanya dan sampean punya suami, ada harapan. Tidak boleh hilang harapan itu. Jangan sampai putus asa. Harapan itu masih besar selama rasa cinta suami sampean besar buat sampean. Rasa cinta yang besar dari apa? Sampean memperlakukan dia. Oke? Oke. Ya udah, sampean sudah nangis, selesaikan dulu. Nangisnya suatu saat nanti kalau ada butuh waktu ngobrol lagi, silakan berbicara. Oke? Sehat selalu buat sampean Mbak E. Semangat berjuang dan jangan pernah putus asa. Oke. Oke, yo siap. Bye-bye. Oke teman-teman semua.